Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Harus selalu siap dan tetap semangat, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan semangat maka akan mudah kita terima. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keotentikan Al-Quran yang insya Allah kalian sudah paham semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Untuk memahami lebih jauh materi tentang Al-Quran adalah mukjizat Nabiku, marilah kita simak video berikut ini. Nah, setelah kalian memahami materi ini, Bu Jana mengharapkan kalian dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, kalian dapat mencintai Al-Quran. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, kalian dapat menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian mukjizat. Apakah ada yang tahu pengertian mukjizat? Pengertian mukjizat itu secara etimologi terbentuk dari isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan lawan. Kemudian menurut Mana Al-Qutan, mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Selain itu, mukjizat memiliki fungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwasanya mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah kebenaran. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat yang pertama yaitu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunnatullah. Yang ketiga, berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Yang keempat, bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Yang terakhir, tidak ada satupun manusia dan jin yang dapat mengalahkan mukjizat tersebut. Ini suatu hal dapat disebut mukjizat bila memenuhi kelima unsur tersebut. Apabila ada salah satu tidak tercapai, maka belum disebut mukjizat. Kemudian kita masuk ke macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat itu ada dua. Yang pertama adalah mukjizat hissi dan yang kedua adalah mukjizat maknawi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh panca indera. Misalnya dapat dilihat oleh mata, dapat didengar oleh telinga, dapat dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasakan oleh lidah.
Contoh dari mukjizat isi yang pertama adalah mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Itu dapat dilihat dengan panca indera. Selain itu juga mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu di mana jari-jari beliau bisa mengeluarkan air pada saat sahabat-sahabat sedang kehausan. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi, yang berarti bahwasanya mukjizat yang dapat dicapai dengan kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Contoh dari mukjizat ini yaitu Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini dimana cara memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Dan untuk orang-orang yang akal pikirannya atau hatinya tertutup, maka tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian ijaz Al-Quran. Apa yang dimaksud ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran sendiri menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatan Al-Quran memiliki beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek gaya bahasa atau uslub, di mana gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya pun sangat otentik dan sangat indah, di mana para sastrawan Arab pun tidak dapat menirunya. Al-Quran juga memakai bahasa dan lafaz Arab yang sangat indah. Akan tetapi keindahannya itu tidak termasuk dalam puisi, bukan dalam prosa ataupun syair. Dari sisi inilah kemukjizatan Al-Quran tidak dapat ditandingi, dan pada akhirnya orang-orang Arab merasa kagum dan menerimanya. Kemudian sebagian dari mereka dapat masuk Islam. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu isi kandungannya. Dilihat dari sisi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran meliputi yang pertama yaitu Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Contohnya dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yang artinya alif lam mim, bahwasanya bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ayat tersebut bercerita tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Padahal ketika ayat ini diturunkan belum terjadi peperangan yang dimaksudkan. Akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian. Kemudian yang kedua yaitu ijaz ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan, di mana banyak sekali ayat Al-Quran yang mengungkapkan isyarat tentang ilmu pengetahuan, seperti perbedaan sidik jari manusia yang dijelaskan
dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Aspek yang ketiga yaitu Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya mukjizat adalah keistimewaan dan kehebatan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung yang diberikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dapat dikatakan mukjizat yang paling agung dikarenakan dua hal. Yang pertama yaitu karena keindahan gaya bahasanya. Yang kedua karena isi kandungannya. Setelah ini Bu Janah akan memberikan tugas untuk kalian. Soalnya adalah jelaskan mengapa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tugasnya silakan kalian kirimkan ke grup WA yang sudah ada. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bu Janah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.